teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberi edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Nah, selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan dan sedang seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain hingga saat ini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui secara pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan infeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus corona ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan ini penyebarannya dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul yang terjangkit virus corona ini tergantung pada virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada, dan sesak saat bernafas. Infeksi semakin parah bila menyerang tubuh tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung dan paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap masyarakat melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari bepergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging atau telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu saat kamu batuk dan bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit.
Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit, maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.